Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan. Dengan kesempatan tersebut kita dapat melanjutkan kajian kita, rutinitas kita, yaitu mempelajari kitab Tafsir Arba'in Nawawi. Yang sekarang kita beranjak ke akhir-akhir hadis ya. Namun sebelumnya seperti biasa kita awali dengan membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Inilah dia ujian kita kalau belajar hadis. Belajar hadis teh Ibu ya, ujian kita itu seperti ini. Kadang kerasa malas untuk melanjutin kajian, tapi tuntas maksudnya. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa menuntaskan hadis Arba'in Nawawi dengan harapan ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, sekarang kita lanjut kepada hadis yang ke-41.
Bu Imas silahkan dibaca. Para jamaah, ini hadis yang ke-41 ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Jadi kalau kita simpulkan, ini peringatan bagi manusia untuk tidak mengedepankan akal dan hawa nafsu daripada syariat yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Sekali lagi ya, hadis ini peringatan bagi manusia untuk tidak mengedepankan akal atau adat istiadat daripada syariat. Contohnya orang yang mengedepankan hawa nafsu misalnya. Saya kan tidak dijamin masuk surga. Nama saya belum ada di Al-Quran. Sahabat mas sudah dijamin masuk surga. Jadi wayahna saya harus sholat subuh 4 rakaat. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Saya sholat maghribnya 6 rakaat saja. Itu mengikuti hawa nafsu. Saya mah puasa aja nggak usah berbuka. Itu mengikuti hawa nafsu. Saya mah puasa saja, walaupun berbuka juga cukup air putih saja. Itu mengikuti hawa nafsu. Jadi tidak sempurna keimanan kita sampai hawa nafsu kita ini mengikuti apa yang Rasulullah bawa. Makanya Rasulullah mengatakan A, ya sudah A saja. Rasulullah mengatakan B, ya sudah B saja. Jangan banyak-banyak tapi. Sehingga kita lebih mengedepankan akal daripada syariat itu sendiri. Contoh yang lain ya. Orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu, sholawatan sambil joget-joget. Sholawatannya mah bagus sholawatan mah ya. Tapi dibarengi dengan joget-joget, terus berbaur antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsu. Kemudian bagaimana dengan orang yang mengikuti adat istiadat? Contoh adat istiadat kalau orang nikah, ya. Kalau orang nikahan, bagaimana itu prosesinya kalau nikah? Pasti ngundang itu yang nyanyi-nyanyi teh gini. Yang dangdutan, terus pakaiannya. Nah, itu maksud saya. Itu mengedepankan hawa nafsu. Wah, ini mah tradisi. Tradisi kalau bertentangan dengan syariat, tinggalkan tradisi tersebut. Ini misalkannya anak ibu menikah, ibu undang misalnya ya, roknya di atas lutut, pakaiannya carang-carang, walaupun dia pakai baju tapi yang transparan kayak gini, nggak tahu ya baju apa itu. Nah itu namanya mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan istiadat, adat istiadat, padahal itu bertentangan dengan Islam. Itu tidak boleh, dosa lah. Bagaimana kemaksiatan dibiarkan begitu saja? Justru kita mengundang orang untuk bermaksiat. Kemudian dia karaoke bareng kan, joget-jogetan. Sama orang yang mana? Orang yang perempuan, yang roknya di atas lutut, yang pakaiannya gini, disawer-sawer begitu. Itu namanya adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Kalau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam, ibu undang marawis, ibu undang teh gini-gini teh ya, ibu undang itu tidak bertentangan. Yang bertentangan mah apa tadi yang bertentangan? Ngundang organ tunggal lah ya, kemudian nyanyi, pakaiannya itu masya Allah. Nah itu dia yang undangannya tetap dapat dosa, kan dia yang undang. Itu makanya sekarang mah kalau nikah undang aja santri-santri itu yang bawa rebana itu diundang. Jangan undang yang berpotensi melahirkan atau berpotensi menyebabkan orang-orang di sekitar itu mabuk. Ini yang bertentangan dengan Islam. Tapi faktanya, gimana faktanya? Kan begitu faktanya. Yang ngaji juga begitu kan. Apalagi bertentangan kan. Tuh, Masya Allah ya. Itu adat yang bertentangan. Makanya sekarang kita sudah ngaji, kita sudah baca hadisnya. Oh berarti ini bertentangan. Kitalah yang mulai merubah hal yang demikian. Kalau sudah berakar itu susah.
Sehingga harus dimulai dari keluarga kita. Ada yang nikah harus begini berarti. Apalagi nginjak telur sebanyak itu ya. Pan mubazir itu teh. Pan kita sudah tahu. Mubazir itu sifatnya setan. Kalau nggak gitu nggak asik kan? Ya karena kita mengedepankan hawa nafsu. Makanya nanti mah generasi kita ini ada yang nikahnya sesuai dengan syariat. Ini mah sudah nikah ya, saya terima nikahnya begini beres. Langsung datang penyanyi-penyanyi, pakai pakaian-pakaian yang membuka aurat. Disaksikan oleh banyak orang lagi. Disaksikan oleh setiap tamu yang ada di sana. Makan, di depannya ada yang joget-joget sambil membuka auratnya. Terus joget-jogetan begitu. Cewek cowok sambil sawer-saweran. Kan orang kan melihatnya asik. Padahal itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Paham sekarang? Nanti mahnya ibu-ibu nih ya, kalau anaknya menikah sesuai syariat. Ya. No penting mah tuh jangan yang inilah, gitu ibu ya. Jangan sampai kalau misalkan kita lebih mengedepankan adat, kita berdosa. Tapi kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Itu ya, sekali lagi itu peringatan bagi manusia. Jadi kalau nanti ibu acara nikah atau sunatan misalnya ibu. Sekarang ini kita anehnya kita justru menonton orang-orang yang mabuk. Kita nonton. Di mana kedengeran kan kedengeran tuh orang-orang pada datang. Nonton orang mabuk, kemaksiatan kita tonton, tapi tidak kita cegah. Siapa yang dapat dosa? Iya dong, jawab sendiri kan. Tapi kan karena sudah berakar, sudah berkerak, susah dihilangkan. Dibiarkan kan orang teh mabuk, dibiarin, bahkan dilestarikan. Kalau ada acara ini sudah siap berarti. Siapa yang siap kan langsung. Ayam mentah lagi. Aduh, masya tuh kan. Nah, tapi banyak yang senang nonton Pak. Takut tapi senang nontonnya, nonton kemaksiatan di mana-mana ya Mang. Ini salah satu PR besar bagi pendakwah, PR besar bagi setiap orang ini ya. Makanya sehingga nanti ibu cucu sunatan yang sesuai syariat saja, ya. Itu yang baik sekarang. Cari aman. Saya selalu mengajarkan cari aman. Tapi ibu jangan langsung nunjuk-nunjuk orang. Kamu nol begini, pemabuk ini, nggak boleh. Nggak boleh. Kita sampaikan dengan baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, jangan dipikirkan. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Kita lanjut hadis ke-42. Ibu Oom silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Dan aku tidak peduli." Maksud Allah tidak peduli mau sedikit mau banyak dosa kita, Allah akan ampuni. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya engkau aku ampuni walaupun dosa setinggi langit. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu juga. Coba kurang apa coba Allah kepada kita? Banyak dosa yang kita lakukan, tapi Allah tetap membuka pintu taubatnya. Selagi kita tidak menyekutukan Allah, maka dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah. Namun sayangnya di antara kita ini sudah diberikan waktu yang begitu panjang, justru itu yang membuat hati kita keras. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita ini banyak dosa dan kemudian kita ingin bertaubat kepada Allah, maka ada syarat-syarat dalam taubat kita itu. Ya, syarat-syarat dalam taubat agar taubat kita diterima. Pertama yaitu harus ikhlas. Kita taubat itu kudu ikhlas. Tidak boleh kita ini bertobat hanya ingin dilihat sama orang, hanya ingin diakui oleh orang bahwa kita ini bertaubat. Kemudian
kita melakukan ibadah hanya semata-mata ingin dilihat oleh orang, berarti itu tobatnya tidak ikhlas. Yang kedua, syarat taubat kita agar taubat kita diterima oleh Allah adalah menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya, syarat kedua, kita menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Bukan dibeberkan dengan percaya dirinya, ya, dengan semangatnya dia beberkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Banyak tuh orang cerita kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah dia lakukan dahulunya. Padahal mah harusnya itu untuk koleksi diri dia sendiri saja. Nah, dia nyesali, tidak disebarluaskan, jangan pede. Banyak tuh orang temu mantan cenah. Saya juga dulu maboknya sekian-sekian. Kamu mah begini doang, cuma 1 gelas. Saya 2 botol cenah, masih kuat. Pede dengan kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Itu tidak boleh, ya. Kudu menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, syarat taubat supaya taubat kita itu diterima oleh Allah adalah mengakhiri kemaksiatan yang dia lakukan. Jangan diulang-ulang lagi. Ini namanya sudah mencuri lagi. Mau taubat, mencuri lagi. Berhenti, besok mencuri lagi. Itu berarti belum benar-benar bertaubat. Akhirnya ibu ya, syarat ketiga ini jangan melakukan lagi. Sebisa mungkin kita hindari. Ada misalkan teman yang ngajak kita lagi begitu, kita hindari. Lakukan aktivitas yang lain. Gitu ya. Kalau kita misalkan sekarang bertobat, nanti sore lagi melakukan lagi, itu namanya orang fasik, ya, yang selalu berbuat kemaksiatan. Itu ya. Selanjutnya yang keempat, syarat taubat yang keempat supaya taubat kita ini diterima oleh Allah. Apa yang keempat? Bertekad, harus berazam, ya, dengan kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Maka tugas kita adalah bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Berusaha sekuat kita, ya. Inilah syarat-syarat taubat kita yang insya Allah nanti taubat kita akan diterima. Yang terakhir, ya, yang kelima ini, bertaubat di saat pintu taubat masih terbuka lebar. Apa maksudnya? Sebelum ajal kita ini, ya, maka pintu taubat itu terbuka seluas-luasnya. Oleh karenanya, lihat kesempatan. Kalau misalkan kita ada kesempatan sekarang untuk bertaubat, silahkan kita bertaubat dengan ikhlas, tidak melakukannya lagi, menyesali perbuatan kita, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu ya, selagi ada kesempatan untuk bertaubat, maka kita bertaubat. Sebab tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Semua punya dosa. Ustadz punya dosa, jamaah punya dosa. Anak remaja pasti punya dosa, dewasa punya dosa, apalagi sudah tua banyak dosanya. Tapi ada rumus luar biasa ini, ya. Ketika anak muda melihat orang tua, harusnya anak muda ini mengatakan, pahalanya lebih banyak daripada pahalaku, karena dia lebih tua. Tapi kalau orang tua ketika melihat anak muda, dia harus berkata, dosanya lebih sedikit daripada dosaku. Keren kan? Keren. Ini rumus, ya, rumus. Ketika ibu ini yang sudah tua melihat anak muda, artinya ibu berpikir, berkata ke diri sendiri, Masya Allah, dosanya lebih sedikit daripada saya. Sedangkan saya mah dosanya banyak, karena umur saya sudah sekian. Anak muda yang melihat ada orang tua, anak muda ini harus berkata, pahalanya, kebaikannya lebih banyak daripada aku. Karena dia umurnya sudah sekian, pasti pahalanya lebih banyak. Itu rumus yang baik untuk kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan, ya ibu, ya, kita termasuk orang-orang yang senantiasa merubah diri kita, bertekad kuat senantiasa untuk memperbaiki diri kita, untuk tidak melakukan maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan. Inilah dia hadis terakhir dari hadis Arba'in Nawawi. Alhamdulillah kita sudah khotam
mudah-mudahan kita istiqomah untuk mempelajari hadis. Pekan depan hadis yang akan kita pelajari adalah kitab Riyadhus Shalihin. Itu lebih tebal lagi. Ini makan tipis ya, 42. Kalau Riyadhus Shalihin mah ribuan hadis. Jadi kalau habis itu ribuan hadis itu 1000 sekian itu ya, alhamdulillah kita termasuk orang yang diberikan pertolongan oleh Allah untuk belajar hadis. Ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu mempelajari hadis. Ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak pernah belajar hadis. Aneh. Ada yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak tahu apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu sungguh sebuah keanehan. Oleh karenanya ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang istiqomah mempelajari hadis, istiqomah mempelajari Al-Qur'an, istiqomah untuk terus berada di majelis ilmu selagi masih ada waktu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri karena kekurangan ilmu saya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak pernah berargumen dengan argumen saya sendiri. Saya berargumentasi, saya menyampaikan pendapat-pendapat para ulama. Selebihnya mah saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Selebihnya mah ya kembalikan lagi. Tapi saran saya lebih baik cari aman. Kalau yang satu memperdebatkan, yang satu ada sahih, ikuti hadis sahih. Selesai urusan masalah agama. Ya, kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.